Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman, dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang mengapa ada banyak kejahatan di dunia ini dan bagaimana peran Allah melihat kejahatan yang ada di sekitar kita atau di dunia tempat kita berjuang, berziarah untuk sampai kepada rumah Allah sendiri. Nah, bagaimana kita akan membahas atau menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan itu? Maka sebetulnya saya akan memberikan prinsip-prinsip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan secara sadar atau tidak sadar dari teman-teman ketika dalam kondisi dunia yang mungkin dipenuhi dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Oke, kita akan masuk dalam prinsip yang pertama. Teman-teman terkasih, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, prinsip yang pertama adalah kita akan selalu ingat dan harus ingat bahwa Allah adalah kasih. Ditegaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan rencananya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Karena kasih adalah menginginkan yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Maka Tuhan juga menginginkan yang terbaik untuk kita umat manusia. Ini juga terbukti dengan memberikan putranya untuk mati di kayu salib. Demi apa? Demi keselamatan kita. Yohanes 3 ayat 16. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Allah adalah kasih, memberikan yang terbaik. Dan rencananya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu prinsip yang pertama, teman-teman. Prinsip yang kedua, karena Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita manusia, maka Tuhan memberikan yang namanya kehendak bebas atau free will. Dan kita sering manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk melawan kehendak Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan dosa. Dan dosa, harus dicatat bahwa dosa selalu memiliki atau mempunyai dimensi sosial. Atau dalam bahasa yang paling gampang, dosa itu bisa merugikan kehidupan manusia. Dan tidak hanya berefek kepada kita pribadi, tetapi juga lingkungan, juga dunia kita yang dipenuhi dengan manusia-manusia. Itu dosa. Dan prinsip yang kedua. Yang ketiga, semua yang terjadi di dunia ini itu atas sepengetahuan dan diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Namun, tidak semua yang terjadi di dunia ini adalah rancangan Tuhan. Prinsip yang kedua. Sebagai contoh, evil atau kejahatan, dosa dan juga lain-lainnya yang melawan hakikat Tuhan dan karenanya pasti bukan dari Tuhan. Namun salah satu atribut yang terbesar bagi Tuhan adalah Dia dapat membuat situasi yang dipandang oleh manusia jahat atau penderitaan itu menjadi baik untuk orang yang bersangkutan maupun juga orang-orang banyak di sekitar. Sebagai contoh misalnya, ketidaktaatan manusia pertama yang mendatangkan dosa asal itu menjadi alasan juga terbesar bagi Tuhan untuk mengirimkan putranya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu kedosaan. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, jadi penderitaan, suffering atau evil, kejahatan, dapat diubah oleh Tuhan untuk kebaikan yang lebih tinggi, greater good, memberikan kesempatan kepada manusia untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan kesempatan bagi umat Allah untuk membuktikan kasih mereka kepada Allah di tengah-tengah pencobaan. Sebagai contoh, kita kalau masih melihat dalam sebuah kondisi penderitaan tsunami di Aceh, banyak orang tergerak untuk menolong. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kehidupan adalah suatu anugerah atau kehidupan
Dan semua yang di dunia ini, kesehatan, rumah, tahta, harta, dan lain-lain bersifat sementara. Kita tidak tahu kebaikan apa yang dapat dari keluarga yang terbunuh, karena cita kehidupan mereka belum selesai. Namun, keluarga mereka jadi lebih dekat dengan Tuhan. Komunitas-komunitas sekitar juga mulai mempertanyakan akan arti hidup, arti kematian, atau kehidupan setelah kematian, dan lain-lain. Dan pada akhirnya akan membawa kita kepada Tuhan. Dan ketetahuan kita akan kebaikan yang lebih tinggi di balik penderitaan dan kejahatan itu menyimpan suatu misteri. Pada saatnya nanti akan terungkap dengan jelas. Dan ini sebetulnya juga terungkap dalam cerita Ayub, bagaimana orang yang beriman saleh, orang saleh itu pada akhirnya juga mendapatkan penderitaan. Dan Ayub itu menjalani dan menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa baik. Dan juga masih banyak hal-hal sebetulnya penderitaan yang terjadi, baik pandemi juga endemik yang kita alami sampai hari ini. Sebetulnya Tuhan bisa merubah itu semua menjadi kebaikan yang lebih tinggi, greater good. Dan kita diminta untuk berpartisipasi dalam karya pekerjaan Allah dan membuktikan kasih kepada mereka semua di tengah pencobaan ini. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman terkasih, Paus kedua dalam ensiklik Salvifici Doloris mengatakan bahwa penderitaan dan kejahatan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fisik dan moral. Yang kedua adalah sementara dan selamanya. Fisik adalah sakit penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain. Itu fisik. Sementara moral adalah kepahitan, kemarahan, atau dengan kata lain dosa. Sementara semua penderitaan dan kejahatan di dunia ini yang memang bersifat sementara, sedangkan selamanya adalah penderitaan di neraka. Nah, di mata Tuhan, kejahatan moral atau dosa dan juga penderitaan yang bersifat selamanya di neraka mendapat perhatian paling utama. Karena dua hal itu adalah dua hal yang bertentangan dengan hakikat dan rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan menunjukkan jalan ke surga. Jadi bagi yang terbunuh, dia mengalami kejahatan fisik. Namun jika semasa hidupnya dia hidup di dalam Tuhan, maka dia tidak akan mengalami penderitaan selama-lamanya, atau artinya ia dapat masuk surga. Bagi yang membunuh, dia melakukan kejahatan fisik dan moral. Dan kalau dia tidak bertobat, dapat membawa dirinya sendiri kepada penderitaan selamanya. Ia membawa dirinya sendiri ke dalam neraka. Maka, bagi kita orang Kristen, penderitaan dan kematian bukanlah titik akhir dan akhir dari segalanya. Namun masih koma yang menjadi permulaan kehidupan yang baru. Hal ini dikarenakan pengharapan dan kebahagiaan kita bukan berasal dari dunia ini, namun dari Tuhan. Dan kepenuhan kebahagiaan ada di surga bersama dengan Yesus. Teman-teman, semoga 5 prinsip menjawab tentang mengapa ada kejahatan, mengapa kejahatan itu ada membawa penderitaan, mengapa ada pandemi seperti ini, mengapa situasi seperti ini. Sekali lagi, kita bisa memakai 5 prinsip ini untuk menguatkan kita sebagai umat beriman bersama Allah. Semoga kehendak bebas kita, semoga rencana Allah untuk damai sejahtera, dan semoga kita mampu juga berpartisipasi dalam karya kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi kehidupan situasi yang tidak mudah ini. Semoga prinsip-prinsip ini menjadi prinsip yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjadi bekal Anda untuk berjuang menjadi murid Yesus dalam kehidupan yang nyata ini. Semoga membantu. Ketemu lagi dalam Kita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.